Kita bersyukur ya Tuhan berkarya luar biasa. Saudara ya, saat ulang tahun dan UC, salah satu yang saya dapatkan, Tuhan itu sedang memperbesar. Katakan 1, 2, 3. Memperbesar. Sekali lagi 1, 2, 3. Memperbesar. Sekali lagi saudara, apa? Memperbesar saudara. Apa yang diperbesar? Banyak. Pertama saya lihat apinya sedang diperbesar. Kalau saudara bisa merasakan apinya, ya makin besar apinya sedang diperbesar. Persis sama dengan ya seri khotbah untuk bulan ini saudara. Apinya diperbesar. Lalu saya juga lihat kapasitasnya diperbesar saudara. Semuanya sedang diperbesar oleh Tuhan. Kepercayaannya diperbesar. Bahkan termasuk lapar dan hausnya diperbesar. Banyak orang lapar dan haus ya. Dulu UC kadang-kadang pesertanya 1.000 lebih. Kadang-kadang naik jadi 2.000 lebih. Tapi kali ini 3.000 lebih. Beri tepuk tangannya yang sangat meriah. Masih kurang meriah saudara. Iya, luar biasa. Jadi ada lapar dan haus yang makin besar. Firman minggu kemarin kan yang terakhir tentang lapar dan haus akan Tuhan gitu saudara. Itu karena lapar dan haus. Sebab apa? Itu hari kerja saudara. Bukan hari libur. Bahkan ya kita seringkali hari-hari itu sebagian orang tua anaknya ujian. Mau persiapan ulangan ujian, betul gak? Gak mudah. Maka untuk tahun depan kita rubah UC-nya akhir Juni. Pas mulai liburan anak. Sehingga banyak orang bisa ikut saudara. Iya, jadi itu luar biasa. Bahkan saudara, ya setelah kemarin diumumkan selesai. Ya untuk siapa yang mau daftar UC tahun depan. Langsung sudah daftar banyak. Jumlahnya berapa? Ada yang tahu enggak? Jumlahnya berapa? Sampai minggu kemarin sudah 1.500 lebih yang daftar untuk tahun depan loh saudara. Bukan untuk besok bulan depan, untuk tahun depan. Jadi saya lihat sedang saudara diperbesar. Lapar dan haus ya apinya dan semuanya saudara. Ya karya Tuhan, kepercayaannya. Visitasi juga sama. Kita batasi sampai 600. Tapi banyak orang sebetulnya minta. Hanya kita nggak bisa karena apa? Di sana ini kan belum ada lapangan parkirnya juga supaya nggak buat macet di jalan sana, saudara. Tapi banyak yang terus ingin ikut, saudara. Bahkan sebenarnya sudah penuh sampai tetap datang, pikirnya mau ikut langsung, saudara. Tapi karena memang tempatnya yang nggak ada, jadi nggak bisa. Jadi saya lihat sedang diperbesar. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Iya, saya lihat semuanya. Lalu setelah UC senanya saya mimpin tur departemen kaum wanita, bantu istri saya. Juga nggak nyangka karena belum pernah buat. Sejak dari dulu ya departemen kaum wanita belum pernah buat tur seperti itu saudara. Ternyata pesertanya banyak. Dulu dipikir ya 100-200 lah maksimal gitu saudara. Tapi beberapa waktu setelah itu ngomong, Pak, pesertanya cuma 17 katanya. Saya bilang biarin sebentar lagi lah banyak. Akhirnya 200 gak cukup, minta tambah saudara. Iya, akhirnya ya sudah 250. Tapi sudah saya pesan ya, ini jangan sampai nambah ya saudara. Ya sudah pesan gak boleh nambah ya. Lalu sudah atau berapa minggu kemudian, Pak, sudah terlanjur itu ya yang daftar sudah 270 lebih lah. Gimana sudah dipesan 250? Ya terpaksa 300 pun banyak orang ingin daftar lagi saudara. Ya kita tetap enggak, kenapa? Mereka kan belum pengalaman, belum pernah buat, betul enggak? Ngurusi orang 300 itu mudah loh. Mudah maksudnya. Tidak mudah loh saudara. Itu nampis barengan loh saudara. Jadi kalau di mana-mana jumlahnya banyak. Tapi luar biasa saudara. Lancar, sukacita ilahi dan diberkati luar biasa. Ya sekarang pada minta, kemarin saya dipil kaum pria ya Pak ya. Ayo turun ya bersama Pak Uban, saya ganti dikejar kaum pria kata gitu. Nanti mungkin PW juga saudara ya. Tapi yang penting saya lihat Tuhan sedang memperbesar semuanya saudara. Gerakannya sedang diperbesar dalam banyak saudara.
Lalu minggu saya sampaikan juga SKPNK. Saya cukup surprise juga, kaget saudara. Karena saya diminta datang, mereka sedang open house saudara. Saya datang di sana, sungguh saya surprise. Karena dulu tidak ada waktu tahun yang lalu, saya sana tidak ada. Jadi biasanya ini ya saudara, pendidikan di Asia dan di Barat itu beda. Kalau Asia itu yang penting ini loh. Apa namanya, hafalannya itu loh. Jadi kalau hafalan harus jago, nilainya ujian harus bagus gitu. Beda dengan orang Barat. Orang Barat itu ini bukan nomor satu. Mereka lebih mengutamakan apa? Kreatifnya. Kreatifnya. Sejak kecil orang sudah kreatif. Sejak kecil orang sudah buat ini. Sejak kecil bisa mengembangkan macam-macam. Maka kalau lomba internasional, kalau hanya matematika, pasti daerah Asia itu juara. Barat kalah. Tapi kalau tentang ide, tentang kreatif, gagasan, kalah siap. Ya, tapi luar biasa. Ya, SKPNK punya ide, dua-dua dijalankan saudara. Ya, ininya pengajaran tetap ditingkatkan lebih lagi, tapi juga kreatifnya mulai semua dari TK ya sampai SD saudara, SMP semua diajari berkarya ini dan itu saudara. Jadi sejak kecil sudah bisa berkembang, mikir, ngembangkan ya untuk berkarya. Ya itu kemarin sampai saya beli kaos ya hasilnya salah satu gitu saudara. Iya luar biasa. Jadi saya lihat itu hal yang luar biasa. Mulai kreatif saudara. Lalu juga selain itu juga saya lihat ya banyak. Saya ketemu dengan jemaat karena begitu ketemu saya, suami istri, anaknya 3 Pak baca. Kalau sudah gitu ya jemaat toh saudara. Saya nggak ngerti banyak jemaat. Ya maaf, kalau saudara ketemu di jalan mungkin saya nggak ngerti saudara. Tapi saudara ngerti saya. Tapi begitu Pak baca gitu ya pasti jemaat. Ya gimana kabar, dia bilang saya ngantor anak-anak saya. Kenapa? Tak pindah ke SKPNK. Dulunya sekolah lain, saat itu sedang dipindahkan. Saya tanya kenapa dipindahkan. Dia berkata karena di SKPNK karakternya bagus. Saya rindu anak-anak itu dididik karakternya. Punya karakter mentalitas yang bagus saudara. Maka dipindah di situ semua. Saya bersyukur memang selama ini kalau SKPNK itu ya terkenalnya karakternya. Itu lebih daripada umumnya. Karena ini kan di bawah gereja, betul nggak saudara? Ya, tapi saya cuma arahkan untuk gurunya selain karakter secara umum ditingkatkan buah roh. Buah roh, karakternya baik, rohaninya baik. Ya, buah roh itu lebih daripada karakter biasa. Karena buah roh itu dari Tuhan. Ada ya kehidupan yang dari Tuhan sendiri. Sehingga bisa ditingkatkan saudara. Saya bersyukur sekali ada terus penambahan. Begitu sudah minggu saya ceritakan itu, Senin saya dilapori. Lalu sudah mulai ada orang tua yang ke SKPNK. Mau nyokolahkan anaknya dipindah di sana saudara. Saya bilang ya bersyukur pada Tuhan. Semua kehendak Tuhan. Yang penting kita harus mempersembahkan yang terbaik. Betul enggak? Bagi Tuhan dan bagi sesama saudara. Terus itu penting sekali. Saya juga ajak setiap saudara harus ngerti zaman ini. Saudara dengar ya. Jangan biasa-biasa. Saudara harus berusaha jadi yang terbaik. Pionir. Saudara menghasilkan yang di atas rata-rata. Apapun yang saudara kerjakan. Saya ulangi ya. Apapun yang saudara kerjakan. Saudara berusaha hasilnya di atas rata-rata. Kalau saudara di atas rata-rata. Majunya akan cepat sekali. Tapi kalau saudara di bawah rata-rata, saudara akan terlindas. Habis. Saat ini beda dengan zaman dulu. Karena dengan perkembangan media juga, wah itu sudah nyebar. Dengan media. Kalau saudara sudah dikenal itu bagus gitu ya. Wah itu sudah segmennya bukan lagi lingkungan saudara. Segmennya bukan lagi Solo. Segmennya bisa ya nasional. Segmennya bisa internasional. Jadi akan punya dampak yang luar biasa. Ya ingat ya, saudara berusaha buat apapun, kerjakan apapun yang saudara kerjakan harus excellent. Harus di atas rata-rata. Gereja semua yang juga dorong. Buat apapun sekarang nggak boleh hanya biasa-biasa. Tingkatkan terus, tingkatkan. Kita di sini juga sama. Ya dalam segala saudara tempat saja kan ditingkatkan terus saudara. Ya diperbaiki terus. Belakangan tambah lagi apa itu? Tambah mister apa itu?
Mr. April kayak apa sih? Pokok terus ada saja. Ya tamannya macam-macam. Tapi banyak hal, saudara. Ya, saya seperti itu. Tadi saya pertemuan STT juga sama, saudara. Kita tadi pertemuan di STT kita itu kagum. Betapa hebatnya Tuhan itu sedang berkarya. Saudara, STT sedang mengalami satu terobosan. STT kita sedang mengalami satu breakthrough. STT sedang mengalami satu pembaruan dari Tuhan. Jadi saya sudah lihat STT sekarang itu beda dengan yang dulu. STT kita sudah sedang mengalami kebangkitan. Saya tadi juga arahkan kita harus mulai merubah, beda dengan sebelumnya. Harus sungguh-sungguh yang terbaik dalam segala hal, saudara. Sehingga terus Tuhan senang dipercaya lebih lagi, dipercaya lagi, dipercaya lebih lagi, dipercaya. Apalagi itu ada kaitannya mencetak penuai STT itu, betul gak? Harus itu visi dari Tuhan, dibangun sungguh-sungguh. Maka saya sampai ikut terjun jerih, ikut mensupport supaya itu sungguh-sungguh jadi berkat, saudara. Ya, saya senang Tuhan sedang memperbesar kapasitas. Cerita STT kok ini SKPNK. Harusnya ganti STT lah gitu. Iya. Tapi saya ajak saudara tangkap ya. Tuhan itu sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di gereja kita. Saudara bisa melihat, apalagi kalau kemarin yang ikut visitasi, kaget. Dulu visitasi tahun yang lalu belum ada apa-apa, adanya rumput. Loh betul saudara, belum ada apa-apa. Tapi sekarang tiba-tiba sudah ada banyak bangunan yang dibangun. Mereka yang dulu pernah ikut sekarang kaget semua saudara. Karena berubah total. Pada itu baru bangunnya 4 bulan lebih loh saudara. Belum ada 5 bulan. Itu luar biasa sekali. Tuhan ya curahkan anugerahnya. Tuhan beri percepatan yang luar biasa sekali. Nah saya saudara, semua yang diberikan kepada gereja kita, itu setiap jemaat juga dapat. Itu bagian gereja itu bukan hanya gedungnya. Gereja itu ya kita semua. Asal kita tahu harus bisa ambil. Tuhan itu menyediakan. Selalu saya katakan ya. Tuhan kalau berjanji itu disediakan. Kita harus ambil. Ini loh sudah disediakan. Ayo ambil. Saudara, karena gereja harus dewasa. Enggak harus disuapin terus itu enggak saudara. Harus belajar. Maka di Birkenet salah satu belajar praktek termasuk doanya, pujiannya, firmannya dan sebuah. Dan kalau saudara makin terus dewasa, saudara akan lihat Tuhan pakai luar biasa. Amin saudara. Sekarang tepuk tangannya lebih meriah dulu saudara. Ya hari ini saya tertarik saudara kita akan belajar satu hal yang saya percaya Tuhan bukakan ini bagus sekali saudara ya. Tuhan itu dorong kita bangun apa saudara? Pusat kegerakan Roh Kudus global. Katakan supaya apa? Apa saudara? Pusat kegerakan Roh Kudus global. Tujuannya untuk apa saudara? Mencetak penuai. Enggak, saya ingin saudara tangkap ya. Tuhan suruh bangun kita, katakan pusat kegerakan Roh Kudus global. Artinya apa? Ini menjadi pusatnya, pusat kegerakan. Dari situ akan terus ada kegerakan. Kegerakan apa? Kegerakannya Roh Kudus. Pusat kegerakan Roh Kudus global. Artinya apa? Sampai ujung bumi, sampai bangsa-bangsa. Itu global. Namanya saudara tangkap dulu. Ya akan menjadi pusat, saudara. Ya. Kegerakan. Dari situ akan ada kegerakan. Ya, kegerakan apa? Roh Kudus saudara. Sampai bangsa-bangsa. Karena global saudara. Jadi luar biasa sekali. Itu goalnya mencetak penuai. Mencetak penuai. Mencetak penuai saudara. Bukannya mencetak ya orang biasa saja. Tapi penuai yang sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan menuai saudara. Bukan hanya sekedar pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan belum tentu bisa menuai. Bukan sekedar jadi pemimpin. Pemimpin belum tentu bisa jadi penuai. Bukan hanya sekedar ya punya titel S1, S2, S3. S1, S2, S3 belum tentu bisa menuai saudara. Tapi sungguh-sungguh apa? Yang full Holy Spirit. Yang penuh Roh Kudus. Ada kegerakan Roh Kudus. Itu saja yang bisa menuai. Murid-murid Yesus, dipilih Yesus, diajari oleh Yesus, dimuridkan Yesus sendiri loh. Betul enggak? 3,5 tahun tetap enggak bisa jadi penuai.
Sampai satu hari janji Bapak digenapi. Mereka dilawat, mereka dipenuhi, saudara. Dan sejak saat itu hidupnya berubah. Mereka jadi penuai, saudara. Hari itu 3.000 jiwa, saudara. Tiap hari ditambahkan, saudara. 5.000 jiwa, saudara. Terus tiap hari ditambahkan. Sampai tidak terhitung banyaknya. Sehingga akhirnya Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Jadi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh beritakan Injil, selamatkan jiwa, dimuridkan, lalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saya rindu, saudara, kalau tadi STT memang sekarang sedang dipakai luar biasa seperti itu. Tadi ya materinya, sistemnya, semuanya, saudara. Ya, di sini juga saya rindu. Karena ini ada waktu kita malam ya saudara bisa dipakai. Maka saya rindu semua yang sudah diajarkan tentang pujian. Ayo tadi dipraktikkan enggak pujiannya tadi? Ya harus saudara, jangan pernah diajari untuk dilupakan. Lah ngapain belajar untuk dilupakan? Saudara betul enggak? Belajar untuk dipraktekkan, belajar untuk dipetik hasilnya. Ya. Doa, nanti kita harus praktek doa seperti kemarin itu. Saudara, betul saudara, jangan dengarkan pemimpin yang doa. Jangan sampai nanti sungguh-sungguh gak ada yang memimpin saudara doa. Doa itu kerja, doa itu sedang melakukan sesuatu. Doa itu sedang mencetak sesuatu. Doa itu sedang membangun sesuatu. Doa itu sedang berubah gelap jadi terang. Doa itu sedang yang memindahkan gunung. Doa itu sedang melakukan mujizat. Doa itu sedang menghancurkan kuasa kegelapan. Nah itu kerja, saudara. Semua kerja. Ya, iblis lari terbirit-birit. Betul enggak, saudara? Nah harus ingat itu ya. Kalau pujian itu nyalakan api. Pujian itu nyalakan api, saudara. Karena sukacita itu buat api menyala. Orang kalau apinya padam, kuasanya hilang. Potensinya hilang. Benar? Ya hikmahnya bisa hilang. Itu penuh dulu, saudara. Nyalakan api. Setelah itu doa itu bekerja. Bahkan termasuk saudara gunakan kuasa Tuhan untuk menghasilkan jiwa-jiwa, untuk menghasilkan ya pertobatan, untuk menghasilkan mujizat, untuk menghasilkan kebaikan, buah roh, ya berkat dan macam-macam. Ya kembali saudara membangun pusat kegerakan Roh Kudus, saudara harus tahu dulu semua yang kita bangun, dengar ya, apa? Semua yang kita bangun itu ada tujuannya. Katakan, itu ada tujuannya. 1, 2, 3. Semua yang kita bangun itu ada tujuannya. Semua. Ya, kalau global dulu ya. Kita bangun ya Holy Land Experience dan semuanya ada tujuannya. Kita bangun ada tujuannya. Tujuannya apa tadi? Mencetak penuai. Betul enggak? Ada tujuannya. Sehingga kalau itu sudah jadi saudara, lalu kita pakai dengan benar saudara. Sehingga sungguh-sungguh persiapan penuai. Sehingga ada banyak orang bisa dipakai oleh Tuhan menuai. Ada tujuannya. Semua bangunan sekali lagi yang sedang kita bangun itu ada tujuannya. Ya banyaklah saudara, banyaklah. Misalnya aja supaya contoh. Kita bangun ya yang masih orang tidak ngerti gunanya ya. Bangun doa Bapak kami dalam berbagai bahasa. Ada gunanya enggak? Ada apa gunanya? Loh, ya ada ya, ada apa? Tahu apa? Supaya kita bisa tahu apa? Oh ya, supaya kita bisa tahu doa Bapak kami dalam berbagai bahasa. Terus faedahnya apa kalau sudah tahu? Ya ngerti oke gitu. Ya, satu saudara dengar ya. Doa Bapak kami itu kalau saudara bisa tahu itu doa yang hebat. Kenapa? Itu satu-satunya doa yang ngajari Tuhan Yesus sendiri. Dengar ya. Kalau saudara bisa tahu nangkep isinya dan saudara bisa praktek, itu doa yang hebat. Karena itu satu-satunya doa yang diajari oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya jamin, saya percaya Yesus pengajar yang terbaik. Yang diajari Tuhan pasti itu luar biasa. Kalau bisa ngerti, otomatis di sana besok untuk mempelajari itu juga. Doa Bapak kami ini bagaimana. Ya termasuk kita bisa tangkap, saudara kita bisa
gunakan itu, kita akan diberkati luar biasa. Karena setiap tempat itu akan dipelajari sungguh-sungguh, saudara, supaya bisa ditangkap, supaya kita dapat faedahnya. Selain orang akan lihat, tapi juga ada banyak faedahnya. Lalu berbagai bahasa itu ada tindakan profetik. Contoh ya, di situ ada banyak bahasa, ada apa saja coba. Kalau bisa dikeluarin, ada bahasa apa saja, ini hanya untuk contoh. Iya, yang sudah, ini banyak saudara, yang sudah dibiayai itu banyak sekali kok. Ya contoh saja ya, misalnya apa ya, Batak gitu saja ya, Batak. Kalau situ, apa sih tujuannya? Kalau saudara orang Batak, saudara pasang di situ, tujuannya apa? Ya biar ada, ya betul salah satunya. Tapi sebetulnya ada tindakan profetik. Itu kan tempat doa, betul nggak? Tempat doa Bapak kami, betul nggak? Tempat doa toh, betul saudara. Kalau bahasa Batak itu sama dengan sedang doakan. Orang-orang Batak didoakan, bahasa suku Batak didoakan. Karena tertanam di situ, di doa Bapak kami itu terus jadi satu tindakan profetik. Ya orang-orang Batak didoakan. Nanti orang-orang Batak dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Ada tujuannya semua, ada faedahnya. Bukan sekedar saudara. Semua yang kita bangun itu semua, saya mau ngajari satu persatu, itu ada faedahnya. Ini sepintas, nanti kalau diajarkan khusus itu lebih jauh, lebih luas lagi. Ini hanya gambaran, supaya saudara tahu. Makin hari dibukakan oleh Tuhan, saya makin kagum. Kenapa Tuhan nyuruh bangun itu saudara? Makin kagum. Saya percaya persis saudara. Ini penting karena apa? Tuhan itu support sungguh loh. Kita mau bangun, kita itu belum punya dana. Karena dananya sudah habis buat belikan tanah terus loh. Betul enggak? Tapi Tuhan tolong terus sampai sekarang dicukupi. Bahkan dipercepat. Cepat saja dicukupi saudara. Dulu saya pikir dia nunggu berkatnya dari Bapak. Ya enggak? Tapi dipercepat dicukupi. Nah, sekarang saya mau fokus ke hari ini transfigurasi. Yaitu saat Yesus ya ditemui sama Elia dan Musa. Saudara, ya dikeluarkan dulu. Karena tujuan saya supaya saudara nangkep tujuannya apa. Itu yang akan kita bangun, itu gambar kita. Saudara, ya hampir seperti yang di sana, tapi itu yang kita punya. Saudara, ya bangunannya seperti itu ya. Church of Transfigurasi, yaitu saat Tuhan Yesus ya ketemu dengan Musa, ditemui Musa dan siapa? Elia atau Elia dan Musa, saudara. Ya, jadi ya, tempat itu saudara, ya Tuhan Yesus ditemui lalu dibangun. Kira-kira saudara, bangun ini tujuannya apa? Faedahnya apa? Kalau kita besok ke sana, saudara bisa petik satu yang penting apa kira-kira? Kira-kira saja, tebak enggak apa-apa kok. Mencetak pemimpin, lung apa lung? Perjumpaan pribadi ya, Yesus ketemu dengan Musa. Apalagi siapa yang mau jawab sini juga? Apa? Ayo salah satu bisa jawab. Belajar mengerti kehendak Tuhan, ya itu yang tertawa itu apa? Lihat kemuliaan Tuhan. Mau jawab apa? Ya maka belajar. Sebab kalau kita bangun, pada tidak ngerti kan untuk apa? Hanya dilihat saja kan tidak ada gunanya. Betul gak saudara? Nah, tapi kalau saudara bisa petik, nanti besok luar biasa kita bangun 20 lebih saudara. Semua ada pengajaran yang penting. Kalau kita sungguh-sungguh bisa petik pelajaran, itu akan bawa pengetahuan firman Tuhan kita itu sungguh-sungguh berkembang. Iman kita ya berkembang luar biasa. Bahkan kita akan dapat faedahnya yang luar biasa saudara. Saya cerita sedikit saja saudara. Itu bangunannya itu kalau saudara lihat kan di pinggir, kanan kiri lalu tengah, betul gak? Itu sesuai dengan nanti waktu pertemuan Yesus yang di tengah. Itu ada 3 tempat ruangan. Di tengah itu gambar Yesus, kanan kiri ya ada Elia tuh. Tapi di
Ya, ini dalamnya, ini di dalamnya gambarnya seperti itu. Di tengah itu Tuhan Yesus, ya gambarnya saudara. Ini siapa? Elia. Ini siapa? Musa. Wis tak pandu dulu saudara. Arahnya seperti itu. Itu waktu ya di situ saudara. Lalu kembali yang di luar tadi ini ruangannya. Di sini saudara, ini kapelnya ada juga ruangan kecil, itu disebut kapel Elia. Yang ini, kalau ini disebut kapel Musa. Itu tadi yang di tengah ini saudara, yang di ujung itu Tuhan Yesus, saudara. Di kanannya itu Elia, lalu di kirinya Musa. Di dalamnya lah ini. Kalau di kapel kecil ini, di kapel kecil tadi sebelah kanannya saudara, itu isinya seperti ini. Ini foto di sana. Ini ada mimbarnya juga. Lah gambarnya ini saudara. Ini ya gambar Elia. Kalahkan 450 Nabi Baal. Masih ingat itu saya? Ini korbannya itu saudara. Ya, yang satunya lagi lihat sekalian. Nah ini kapel sebelah kirinya tadi itu kanannya. Ini apa saudara? Musa. Kenapa saudara? Ini 2 loh batu. Musa yang dapat hukum Taurat. Saudara. Ya itu saudara, itu di kapel di sini. Nah intinya saudara lihat dulu, sekarang kita belajar. Ya kita baca dulu firman Tuhannya supaya kita mulai bisa belajar. Markus 9 ayat 2 sampai 8. Markus 9 ayat 2 sampai 8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Siapa saudara? Supaya enggak lupa. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ya, di sini enggak ditulis, tapi orang-orang di sana percaya yang dinaik itu namanya Gunung Tabor. Gunung apa? Gunung Tabor namanya, saudara. Saya enggak tahu ada gambarnya, enggak. Gunung Tabor itu termasuk salah satu yang tinggi, yang dekat dengan ya daerah Yerusalem. Ada yang lebih besar lagi tapi jauh, itu Gunung apa namanya? Hermon, saudara. Tapi ini yang dekat dengan Yerusalem, Gunung Tabor. Ya nggak ada foto, nggak apa, gambar lagi dicari ya. Jadi naik ke atas gunung yang tinggi, orang sana berkata itu di Gunung Tabor. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus ya, berubah rupa di depan mata mereka. Tuhan Yesus itu berubah, penuh dengan kemuliaan saudara di situ, dan pakaiannya sangat putih, ya berkilat-kilat. Ya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melantang ya pakaian seperti itu. Artinya dari luar biasa, pakaiannya aja penuh dengan kemuliaan Tuhan saudara. Ya, lalu yang keempat, maka nampaklah kepada mereka siapa? Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Jadi setelah itu mereka lihat, bukan hanya Yesus saja, dalam kemuliaannya ada Elia, ada Musa sedang berbincang-bincang, sedang memperbicarakan sesuatu. Dikatakan saudara, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kita memberikan 3 kemah. Ya, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Jadi ada Yesus, lalu ada Elia, ada Musa, betul enggak? Yesus tubuhnya penuh dengan kemuliaan, lalu di surga ada suara, itu Allah Bapa. Seperti waktu dibaptis loh, saudara. Betul ya? Ini anak yang kukasih, dengarkan dia. Dari itu kita juga harus tahu Yesus adalah Tuhan, lebih dari semua nabi, lebih daripada Nabi Elia, lebih daripada Musa, saudara. Karena dia adalah Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia untuk selamatkan kita manusia. Jadi kita tangkap dulu saudara, supaya kita lebih ngerti ya. Ayat 8, dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Dan akhirnya ya Musa dan Elia sudah tidak ada lagi, tinggal Yesus. Intinya
yang kita pelajari, intinya yang kita bangun adalah tempat itu, saudara. Di mana waktu mereka naik di atas gunung yang tinggi, saudara, yaitu orang sana percaya di Gunung Tabor, saudara, itu tiba-tiba Yesus ya dinyatakan atau penyataan kemuliaannya, dan Elia, Musa datang berbincang-bincang, sedang membicarakan sesuatu, saudara. Iya, dan setelah itu ya murid-murid ingin ya menyediakan kemah atau apa gitu, tapi setelah itu Musa dan Elia sudah enggak lihat lagi, saudara, di situ, saudara. Nah, saudara, itu peristiwanya, saudara. Sekarang pertanyaannya, saudara, mengapa waktu Yesus menyatakan kemuliaan itu yang diutus oleh Bapak, tadi Bapak ikut bicara, betul enggak? Adalah Elia dan Musa. Mengapa bukan yang lain, saudara? Kenapa Elia dan Musa? Ini mereka itu hebat loh, pasti ikut pemuritan terus menerus, ya toh? Iya, berapa kali saya tanya ngerti kok. Beri tepuk tangan untuk mereka dulu, saudara. Saya pernah ajarkan di pemuritan, dulu pernah juga. Saudara dengar, satu hari waktu saya mimpin rombongan di sana, saudara, lalu saya kan itu banyaklah kita mau cerita tentang Musa. Dia ada tentang ya hukum Tauratnya, firman Tuhannya, itu bisa pelajaran tentang itu. Elia tentang pelajaran Elia bisa. Tapi satu kali waktu saya sedang bawa rombongan di situ, Tuhan bukakan salah satu pengertian ini tadi. Kenapa kok yang hadir di situ adalah Elia dan Musa? Lalu jawabannya adalah tadi yang dikatakan, karena Elia dan Musa adalah pemimpin yang mencetak pemimpin. Katakan dulu, pemimpin yang mencetak pemimpin. Itu adalah Musa. Elia adalah nabi yang mencetak nabi. Saya ulangi lagi ya, saudara. Musa adalah pemimpin, dia kan pemimpin besar, mencetak pemimpin. Namanya siapa? Yosua, betul enggak, saudara? Sedangkan Elia adalah sang nabi yang mencetak nabi. Betul, saudara? Elisa, saudara. Saudara perhatikan ya, yang dipakai adalah orang, ya, seorang yang bisa jadi pemimpin dan mencetak pemimpin. Ada 4 macam orang Kristen. Pertama, orang Kristen yang tidak pernah mau jadi pemimpin atau tidak pernah bisa jadi pemimpin. Ada enggak? Saya tanya lagi ya. Pertama, saudara, adalah orang Kristen yang tidak pernah mau, tidak pernah bisa jadi pemimpin. Ada enggak? Aku tak buntut, wahai. Aku di belakang layar, kamu yang maju, tak doa no. Oh, enak tau, saudara? Ya enggak, saudara? Kadang-kadang orang tua nyuruh anaknya yang maju, aku doakan. Suami nyuruh istriku, sudah saja kamu yang maju, aku doakan. Kalau dia minta, wah aku enggak bisa kok. Ada enggak yang dari sini? Kembali ada enggak? Di sini ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Itu pertama. Kedua adalah orang yang bisa jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Tapi tidak bisa selamatkan jiwa. Ada toh? Pemimpin yang tidak selamatkan jiwa. Ya sekadar jadi pemimpin. Misalnya dulu dikasih anggota 3 atau 5. Ya itu terus. Sudah 5 tahun ya. Itu 5. Nanti kalau sudah mati 1 tinggal babat gitu. Enggak ada gerakan tuh selamatkan jiwa. Ada enggak? Ada enggak? Pemimpin. Bisa jadi pemimpin. Tapi enggak bisa selamatkan jiwa. Ada enggak? Di sini ada enggak? Ya enggak ngerti itu, saudara ya. Itu kedua. Yang ketiga, saudara, pemimpin apa ya tadi ya? Bisa. Tadi orang Kristen ada ya ditoke aja lah. Tidak bisa jadi pemimpin. Yang kedua, tidak bisa selamatkan jiwa. Enggak tambah atau jiwanya. Yang ketiga, pemimpin tadi ya, yang orang Kristen yang bisa jadi pemimpin, bisa selamatkan jiwa, tapi tidak bisa menjadikan pemimpin. Jadi KKS, anggotanya sudah 5 tahun ya tetap anggota terus. Jadi harusnya anggotanya jadi KKS, enggak. 1 tahun anggotanya KKS terus, enggak ada Pak yang bisa, enggak ada Pak yang bisa. Enggak bisa semua, mau tak pecah jadi 2 tak suruh, enggak ada yang bisa. Terus
Sampai 5 tahun anggotanya ya nggak ada yang jadi pemimpin. Sampai ada KKS yang 10 tahun ada toh, tetap anggotanya anggota terus, nggak pernah jadi pemimpin. Ada enggak? Ada enggak? Itu yang keempat. Tapi yang kelima, yang keempat, bisa jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Ya ini, Musa dan Elia, dia adalah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin. Ya, dia bisa selamatkan jiwa, dia bisa memuridkan, dan muridnya, anggotanya bisa jadi pemimpin. Musa bisa mencetak Yosua, juga jadi pemimpin yang hebat seperti dia. Betul saudara? Beda dengan Yosua. Kenapa bukan Yosua? Yosua seorang pemimpin, tapi dia tidak berhasil mencetak pemimpin yang hebat seperti dia. Setelah Yosua, generasinya turun. Betul enggak? Saudara baca di Alkitab. Betul? Elisa, juga Elia sama Elia. Nabi yang bisa mencetak Elisa. Lebih hebat malah. Mujizatnya 2 kali. Ya, pengurapan 2 kali lipat. Betul enggak? Tapi zamannya Elisa, dia nabi yang hebat. Dia enggak berhasil mencetak nabi yang hebat. Setelah itu makin habis. Betul? Nah, saya mau tanya saudara ya, kira-kira saudara termasuk yang mana sih? Ngaku aja dengan Tuhan. Saudara termasuk yang mana? Kamu dulu aja, pasti menjalankan. Termasuk yang mana? Ayo, saya mau tanya. Sudah buka komsel belum? Sudah, anggotamu berapa? Anggotanya 7. Dari 7 itu yang sudah jadi KKS berapa? Wah, kamu masuk apa berarti ya? Masuk ketiga, dia itu masuk ketiga. Belum seperti Elia dan belum seperti Musa. Nanti kalau Tuhan mau pakai, belum dipakai sungguh. Loh, ini kita harus tahu loh. Sudah jadi KKS apa belum? Loh, belum jadi KKS berarti nomor berapa ya? Nomor 1. Dulu jomblo belum nikah jadi KKS gitu. Sekarang sudah nikah, dada ya Tuhan ya. Aku sudah dikasih pasangan, aku sudah dikasih anak, dada ya. Dulu kan aku butuh deket dengan Tuhan. Saiki butuhku wis cukup ora salah. Jangan gitu. Ayo, ada enggak kalian? Ayo, ada enggak kalian? Ada. Ayo, di sini ganti. Kamu termasuk nomor berapa? Belum kakek siji, nomor 1. Paling buntut loh. Banyak orang Kristen paling buntut loh Mas Ian. Maka di tempat ini Tuhan sedang bicara. Jangan jadi buntut terus. Nggak bisa dipakai Tuhan. Nggak mungkin jadi penuai. Percaya saya. Kalau saudara terus jadi buntut, nggak mungkin jadi penuai. Nggak mungkin Tuhan mau pilih untuk jadi penuai. Menanggapi ya gitu ya. Gini kita sekarang sedang mencetak penuai. Betul enggak? Kita sedang mencetak pahlawan. Ini bukan untuk bayi yang dikasih makanan lunak, makanan susu. Betul enggak saudara? Makanan keras supaya kita tangguh. Sudah pintar hafal ya kalian ya. Tapi harus mulai. Jangan anak rohaninya dibayi terus. Betul enggak saudara? Ada loh pemimpin yang itu tak opedi terus ojo hilang. Gue buka malah hilang. Ada toh yang gitu, ada toh? Ayo, itu salah. Itu salah dengan Tuhan loh. Betul gak? Galangi orang bertumbuh. Itu dombanya Tuhan loh. Ya, nah. Yang dikelangan katanya. Ada enggak pemimpin yang dikelangan? Kumpul cekeli terus ojo sampai ya, itu. Ini sebentar ya. Ada 4 macam ya supaya hafal dulu aja. 1. Jadi pemimpin. Ya, ngaku dewe ya. Yang sampai sekarang belum bisa jadi pemimpin ya. 2, jadi pemimpin tapi gak pernah tambah anggotanya. Nah itu saudara, itu gak bisa selamatkan jiwa. Kroso dewe ya. 3,
Ya, anggotanya nggak pernah dijadikan pemimpin. Ini setia Pak, datang terus Pak, datang terus Pak. Ini setia, datang terus. Itu seperti satu talenta itu loh, nggak pernah dinaikkan toh talenta itu terus dikubur itu aja. Yang keempat, bisa jadi pemimpin dan mencetak pemimpin. Orang itu akan dipakai. Elia, Musa, orang perjanjian lama, dalam perjanjian baru tetap dilibatkan. Dalam perjanjian baru tetap dipakai oleh Tuhan. Yang lain tidak. Saudara lihat ya, Musa dengan Yosua. Kalau saudara lihat secara dunia, Musa belum berhasil loh bawa umat Allah masuk tanah perjanjian. Belum berhasil loh. Dilanjutkan Yosua toh. Betul nggak? Kalau di pandangan orang hebat mana? Siapa yang bawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian? Orang berkata Yosua. Tapi di mata Tuhan beda. Musa tetap lebih hebat dari Yosua. Karena Yosua itu salah satu perjuangannya Musa. Jadi gitu itu karena Musa berjuang. Yang membangun Yosua adalah Musa. Musa bangun Yosua. Musa bangun Yosua. Musa bangun Yosua. Musa bangun Yosua. Dia nggak bisa, Yosua akhirnya bisa. Yosua bisa tidak luput dari perjuangan dari Musa. Betul? Betul? Jadi di mata Tuhan tetap hebat Musanya. Karena Yosua selesai. Dia pemimpin hebat, tapi nggak bisa dilanjutkan. Nggak menghasilkan lagi. Elia dengan Elisa juga sama. Kalau saya perhatikan, wah Elisa itu dapat pengurapan double porsi. 2 kali lipat pengurapan daripada Elia. Dan Alkitab sungguh loh, mujizatnya yang dicatat oleh Alkitab 2 kali lipat dari Elia. Di mata Tuhan hebat Elisa, 2 kali lipat kok. Ya hasilnya kok, jumlahnya kok, mujizatnya kok 2 kali lipat. Tapi di mata Tuhan Elia lebih hebat. Karena ada Elisa tidak luput dari perjuangannya Elia. Benar saudara. Jadi kalau saudara jadi pemimpin jangan takut anak rohani saudara maju. Anak rohani saudara maju jangan dihalangi. Dorong maju. Perjuangkan maju. Karena saudara akan punya andil. Di mata Tuhan saudara punya andil untuk dia. Betul? Jadi pemimpin yang... Lah itu yang dilakukan oleh Yesus. Saudara dengar ya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus waktu melayani dia mencetak 12 orang, betul gak? Yesus pemimpin mencetak 12 pemimpin, betul? Setelah itu mencetak 70 pemimpin. Setelah itu mencetak 120 pemimpin, betul gak? Yesus adalah pemimpin yang mencetak pemimpin. Dengar dulu ya. Yesus adalah pemimpin yang mencetak pemimpin. Setuju saudara? Ya, saudara lihat. Waktu lawatan datang, tiba-tiba dilawat. Waktu Tuhan datang, hari itu 3.000. Maka ada pemimpin yang sudah dicetak oleh Yesus bisa nangkep Tuhan, bisa mengembalakan, bisa memuridkan. Pesannya Yesus, muridkan lagi. Seperti yang aku lakukan, engkau juga lakukan. Engkau juga tuai mereka, engkau juga muridkan mereka, engkau juga ajari mereka jadi pemimpin lagi. Ya, terus itu jadi roda kegerakan sampai ujung bumi. Roda kegerakan sampai sekarang, sepanjang zaman gerakan terus. Karena pemimpin mencetak pemimpin. Kalau Yesus hanya KKR besar, dapat banyak orang diselamatkan, nggak bisa mencetak pemimpin yang berhenti. Hanya zaman 2000 tahun yang lalu ada Yesus, Tuhan jadi manusia, banyak orang diselamatkan. Sekarang sudah nggak ada. Hanya karena Yesus pemimpin yang mencetak pemimpin. Lalu yang dicetak juga sama, jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Yang di sini lakukan sama lagi, jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Sekali lagi yang di sini juga sama, jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Itu hatinya Tuhan. Akhir zaman Tuhan sedang cari untuk tuaian besar. Dibutuhkan pemimpin yang mencetak pemimpin. Mata Tuhan menjelajah untuk cari orang yang sungguh-sungguh
Mau, sungguh-sungguh, siap, sungguh-sungguh bisa dipakai. Bukan hanya mau tapi enggak mau melakukan, enggak mau bayar harga. Itu yang sungguh-sungguh bisa dipakai. Kalau Tuhan temukan itu, Tuhan akan terus pilih, Tuhan akan urapi, saudara akan terus. Nanti di surga saudara dengar ya, di surga ya saudara. Di surga itu ada orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan mimpin bersama Yesus. Ada, tidak semua loh ya. Jadi ada yang mimpin kan berarti ada yang dipimpin, betul gak? Tapi ada orang-orang tertentu di surga pun, sudah di surga loh, dipakai Tuhan memimpin bersama. Saya yakin yang dipakai itu jenis ini. Pemimpin yang bisa mencetak pemimpin. Kalau enggak ya kita diselamatkan. Oke, kita dapat. Tapi selesai. Enggak bisa dipakai Tuhan lagi. Siapa pilih enggak pernah bisa jadi pemimpin? Angkat tangan. Tuhan, aku pilih jemaat tok wae, ora usah jadi pemimpin. Yang penting kau lindungi aku ya Tuhan, engkau berkati aku ya Tuhan, engkau tolong aku ya, beri kesehatan, beri kerukunan, beri kebahagiaan, beri anugerah berkat melimpah. Itu jenis satu. Ya dah. Ya sudah, buka komsel, tapi enggak kerja. Ya segitu-gitu, jangan. Hari ini kalau saudara lihat besok ya pengumuman cerita tentang tadi. Transfigurasi Yesus, saudara langsung harus ingat. Aku harus jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Bangunan ini dibangun. Tujuannya menyadarkan setiap orang yang lihat bangunan ini. Diingatkan harus jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Harus jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Sehingga terus tuayan itu terus. Pekerjaan Tuhan terus bergerak. Nggak ada besa-besa. Terus seperti roda kegerakan. Ada gunanya. Sehingga tuayan terus jalan. Ada faedahnya. Ya, ingat ya, kalau saudara lihat ya bangunan transfigurasi, apa yang harus saudara ingat? Pemimpin yang mencetak pemimpin. Tapi yang pertama untuk diri sendiri. Ngerti ya, Tuhan dia nyuruh aku jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Hari ini yang belum bertobat, menengkapi disuruh bertobat. Saudara, itu betul, lihat ya. Yang dilakukan Yesus itu buat kekristenan, membuat kita itu dapat keselamatan. Gak ada itu hanya 2000 tahun yang lalu. Kita gak pernah dengar. Gak ada toh orang yang nyebarkan sampai sekarang. Kita gak pernah dengar, kita gak pernah diselamatkan. Kita gak bisa saat ini ada di sini. Kalau tidak ada jenis Elia, jenis Musa, jenis Yesus sendiri. Saudara lihat murid-murid juga sama. Itu seperti itu. Petrus, Yohanes, Yakobus yang diajak Yesus adalah jenis pemimpin yang mencetak pemimpin. Bahkan 12 orang, kecuali satu, Yudas. Betul enggak? Mereka dicetak pemimpin yang mencetak pemimpin. Bahkan akhirnya ada Paulus. Paulus juga sama. Paulus itu adalah pemimpin yang mencetak pemimpin. Yang bisa dipakai Tuhan luar biasa adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan jadi pemimpin yang mencetak pemimpin, saudara. Ya, itu luar biasa. Ya, saya bacakan yang pertama dulu ya, Matius 28 dulu ya. Amanat agung itu pesannya pemimpin mencetak pemimpin. Ya, tapi supaya ayatnya dibaca. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, pergi selamatkan jiwa, tapi dimuridkan, jadikan murid, bukan jadikan orang percaya, bukannya jadikan anggota gereja, bukannya jadikan anggota komselmu, gitu saudara. Ya, saudara mau pergi, mau selamatkan jiwa, jadikan murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah, bukannya statusnya murid, aku ikut tak pemuridan, tapi diajari, saudara, dilatih. Diajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Mereka juga sama, melakukan seperti yang aku perintahkan kau lakukan. Engkau harus selamatkan jiwa, engkau harus muridkan mereka, engkau harus latih mereka, engkau juga harus jadikan mereka para pemimpin lagi. Bawahnya juga lakukan yang sama, terus jadi roda kegerakan. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa ya sampai pada akhir zaman. Orang yang seperti ini disertai Tuhan. Dipakai terus sampai akhir zaman. Ya, lalu sekarang Paulus. 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Ya, apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Timotius ini muridnya Paulus. Anak rohaninya Paulus. Ya, dia itu dicetak jadi pemimpin. Jadi akhirnya dia itu mengembalakan jemaat di Yerusalem. Dia jadi pemimpin, maju sekali. Timotius itu murid Paulus yang paling maju, paling bertumbuh. Ya, apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, dengar ya. Percayakanlah itu kepada orang-orang. Jadi jangan sampai dia saja, ganti. Apa yang sudah aku berikan padamu, apa yang aku ajarkan padamu, apa yang sudah kau dengar, apa yang sudah kau terima, percayakan pada orang lagi. Bukan untuk kamu saja, betul enggak? Percayakan lagi kepada orang lain. Dikatakan di sini, percayakan kepada orang-orang yang apa? Yang dapat dipercaya. Artinya dapat dipercaya apa? Melakukan. Enggak, nggih, boten kepanggih. Loh, gitu betul enggak? Yang sungguh bisa dipercaya. Ayo sahabat jiwa. Ya, bisa dipercaya sungguh-sungguh sahabat jiwa. Ayo gembalakan dengan baik. Ya, sungguh-sungguh gembalakan bisa dipercaya. Ayo muridkan mereka. Ya, jalankan bisa dipercaya. Ayo jadikan mereka pemimpin juga, kakek juga. Lakukan bisa dipercaya. Yang juga saudara lihat ya, cakap mengajar orang lain. Juga jadi pemimpin yang cakap. Betul loh? Paulus, dia jadikan Timotius, ya dia lakukan pemimpin yang jadikan pemimpin. Timotius dipesani lagi juga sama. Jadilah pemimpin yang mencetak pemimpin. Dengan itu kegerakan. Termasuk itulah kita dapat anugerah. Kita dapat berita keselamatan. Kita diselamatkan. Karena ada orang-orang yang mau berikan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Jadi alat yang berguna, sangat berguna, amat berguna, sangat amat berguna, sangat amat berguna sekali. Itu adalah apa? Pemimpin yang mencetak pemimpin. Sekali lagi. Pemimpin yang mencetak pemimpin. Sekali lagi. Pemimpin yang mencetak pemimpin. Sekali lagi. Pemimpin yang mencetak pemimpin. Kalau besok lihat pengumuman transfigurasi Yesus, Elia, Musa, apa yang saudara ingat? Ya lebih baik gini. Aku harus jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Harus gitu. 1, 2. Kalau lihat itu apa yang saudara ingat? Termasuk saat ini dengar gitu sudah harus diingatkan. Aku itu sedang diingatkan Tuhan loh ya. Aku harus jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Tuhan sedang berkata padaku. Tuhan sedang mengingatkan padaku. Kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Kita jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Supaya kita bisa berguna. Kalau di surga masih jadi pemimpin. Dengar ya saudara. Surga tetap ada levelnya. Ada yang jadi pemimpin. Ada yang jadi orang biasa. Tuhan nyuruh simpen hartamu di surga. Gak ada ngakal, otomatis yang nyimpen harta surga dan yang tidak pasti kan beda. Betul enggak? Maka Tuhan termasuk nanti engkau yang sungguh-sungguh memimpin bersamaku. Bukan hanya di bumi, di surga pun jadi pemimpin. Bersama Yesus. Nah itu penting. Itu tujuannya mengapa kita bangun seperti itu. Dan saya percaya waktu kita lakukan, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara enggak? Dan itu yang diperantaikan di Bogota. Bogota, saya pernah tunjukkan tentang apanya kemarin. Pujian tariannya, masih ingat ya? Itu tempat G12 atau prinsip 12. Lah, PowerPoint-nya saja coba ditayangkan. Kita lihat sedikit. Itu yang sempat dipraktekkan, mengalami gerakan. Ya, namanya Caesar Castellanus. Saya pernah ke sana karena saudara ya,
lanjutkan. Ya, anak keempat dari 12 saudara menerima Tuhan Yesus dalam usaha untuk menjawab tantangan dosennya yang selalu menantang kekristenan. Pada awal pelayanannya, Kaisar Cassiolus tidak mengalami keberhasilan yang cukup berarti. Sampai pada tahun 1983, ia menerima visi dari Tuhan akan sebuah gereja yang beranggotakan ratusan ribu orang. Satu kali dapat visi. Pada gerejanya nggak maju, tapi dapat visi. Jemaatnya ratusan ribu. Lanjutkan. Ya, diteguhkan oleh visi tersebut, ya Kaisar Cassiolus mulai sebuah gereja dengan nama International Christian Mission. Pada tahun 1986 belajar tentang kelompok sel dari gereja yang digembalakan Pastor Yonggi Cho di Korea. Dia sempat belajar dengan Yonggi Cho karena dulu Yonggi Cho gereja terbesar di dunia. Saudara, saya juga belajar di sana. Waktu dia belajar mungkin saya juga sana. Hingga akhir tahun 1991 kelompok selnya di gerejanya hanya berkembang menjadi 70 kelompok sel. Dia ada tapi tidak terlalu maju. Sekalipun sudah belajar tempat Yonggi Cho, ya kelompok selnya cuma berapa? 70. Saudara, lanjut lagi. Iya, setelah menerima pewahyuan tentang Komsel G12, G12 kalau dia sebut, dan diterapkan di gerejanya, kelompok selnya berkembang menjadi berapa? Tadinya berapa? 70 jadi 1200 komsel sampai dengan tahun 1994. Tahun 1995 sampai 99 terjadilah ledakan komsel sehingga mencapai 20.000 kelompok sel dan sekitar 45.000 ya yang hadir ibadah setiap minggunya itu, saudara. Ya, lalu menghabiskan banyak waktu dalam doa dan berkomunikasi dengan Roh Kudus untuk mendapatkan visi dari Tuhan, tuntunan Tuhan. Dalam waktu itu dia mendapatkan visi dunia. Sekarang jangkaunya dunia, visinya diperbesar lagi ya gerejanya dan dibagikan kepada para pemimpin yang ada di gerejanya. Menulis, jadi disuruh nulis visi ya, dengan menyebutkan angka, tulis ya, doa minta visi, sebut seperti gereja kita 1.000, setelah tercapai 5.000, setelah tercapai 10.000, setelah tercapai 20.000, setelah tercapai 1 juta lah gitu. Itu dia lakukan itu. Lanjutkan. Ya, mulai ditempel di tempat yang strategis sehingga orang sambil lalu dapat bacanya. Ya, semua anggota bisa baca. Semua jemaat bisa baca. Terus visinya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Misal gitu saudara. Pada bulan Oktober 1996 memiliki 5.600 kelompok sel. Visinya pada 31 Desember 1996 bisa memiliki 10.000 kelompok sel. Ya, masih ada apa? Sudah selesai itu. Nah, Kaisar Cassiolus dan para PKS-nya memiliki keyakinan yang sangat kuat, tulisannya gitu sangatnya. Pasti bisa dan sangat antusias untuk mendukungnya meskipun dengan batasan waktu 2 bulan sehingga berhasil mencapai visi 10.000 kelompok sel. Masih ditambah kelebihan 600 kelompok sel. Artinya tadi sudah melampaui. Lanjutkan lagi. Nah, ini grafiknya dia itu sudah cepat sekali, hanya 20.000 dan 40.000 jemaatnya itu waktu seperti itu, saudara. Ya, kenapa, saudara? Saya cerita sedikit supaya saudara tahu. Jadi waktu dia mulai belajar di tempatnya Yonggi Cho, ada maju tapi tidak terlalu berarti. Ya, gerejanya dulu malah gereja stuck, tidak maju. Lalu dia belajar tempatnya Yonggi Cho, tapi juga dia nggak mengalami terobosan yang besar. Dalam keadaan frustasi, dia terus satu hari seperti dibukakan oleh Tuhan. Tuhan itu sering gitu. Mungkin saudara pernah, tiba-tiba seperti dibukakan. Dia dibukakan apa? Cara Yesus bangun komselnya. Beda. Kalau komsel yang umum, saudara tanya umum, satu komsel ada pemimpinnya, lalu pemimpinnya nyiapkan wakil, betul gitu ya. Kalau sudah banyak dipecah,
jadi 2, yang satu wakilnya, satu pemimpinnya. Ya dikembangkan lagi, dia mempersiapkan pemimpin yang baru. Kalau sudah banyak dipecah 2. Itu gaya waktu pendeta Yonggi-cho itu. Tapi dia belajar dari Alkitab. Yesus tidak gitu. Yesus punya 12 anggota. Setiap anggotanya diajari, dilatih, diperjuangkan jadi pemimpin. Semua, bukan 12, salah satu saja Petrus yang diajari. Enggak, semua diajari bersama-sama. 12 yang bisa melayani. Semuanya bisa melayani. Lalu dia seperti terbuka sesuatu. Itu pewahyuan dari Tuhan. Dia sadar, oh yang Tuhan lakukan seperti ini. Lalu dia praktekkan. Dia sebut G12 tadi. Murid Yesus 12. Saudara. Waktu ke sana saya kan enggak bisa bahasanya, betul enggak? Tapi lagi saya terus ceritakan, saya percaya pengurapan. Setiap ada pengurapan saya tangkap. Pulang hikmat itu mulai berkembang. Ya, kita enggak terlalu persis, prinsip dasarnya sama, tapi di luarnya enggak terlalu persis. Maka aku sebut prinsip 12 di gereja kita. Nah, saat itu saudara yang lama tahu, tiba-tiba gerakan besar terjadi. Betul? Ada satu pergumulan saat itu, saudara. Itu siapa itu? Siapa itu? Caesarea yang mana? Caesarea kok yang biru? Caesarea jas hitam ini loh. Ya jatuh itu ya mungkin wakilnya atau gimana saya tidak tahu. Nah ini kacungnya Tuhan ini. Ya, ini baju. Ya kita pernah ke sana belajar. Nah, ada satu kuncinya, dia itu ngomong gini saudara. Dia cara ngajarnya, setiap jemaatnya ya bisa jadi KKS. Dengar ya, itu dia ya saudara. Apa? Saya mau dengar. Setiap jemaatnya 1, 2, 3. Masih belum, yang di sana belum ngomong. 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3 tak nyedak. Ya. Bukan hanya itu saudara. Itu agak saya lunakkan. Dia ngomongnya bukan setiap jemaat bisa jadi KKS saja. Setiap jemaat harus jadi KKS. Kalau mau jadi jemaatnya siap jadi KKS. Apa? Yang benar setiap jemaat. Sekali lagi. Sekali lagi. Bukan bisa saja. Setiap jemaat harus seperti Yesus punya 12 murid. Setiap muridnya harus bisa dipakai, bisa memimpin orang, bisa berguna. Setiap anggotanya harus. 70 orang juga semua harus. 120 juga semua harus. Sehingga waktu Tuhan besar 120 semua bisa berguna. Semua bisa menuai. Semua bisa mengembalakan. Semua bisa melipat gandakan. Itu gerejanya. Saya waktu dengar gitu saya pun gak bisa terima saudara. Kok mosok semua orang kok bisa harus, apalagi harus. Bisa saja saya belum bisa terima. Kalau dia gak punya karunia pemimpin, masa dia bisa jadi pemimpin? Saya mikirnya gitu saudara. Tapi saya gak bisa membantah saudara. Kenapa? Fakta kok, mereka bisa kok. Mereka bukan hanya ngomong loh. Mereka bisa saudara. Ya, nyatanya di gereja dia bisa. Setiap jemaat jadi KKS, setiap jemaat jadi KKS, setiap jemaat jadi KKS. Nyatanya bisa. Lalu saya doa dengan Tuhan. Tuhan, kan mestinya orang punya karunia. Biasanya kan gitu ya. Orang kita pengajaran, jadi pemimpin harus punya karunia pemimpin. Kalau engkau gak diberi karunia pemimpin, jangan jadi pemimpin. Bubar nanti yang dipimpin. Tapi Tuhan jelaskan saya. Kalau untuk memimpin kapasitas besar, perlu karunia pemimpin. Dengar dulu ya. Jumlah besar. Perlu karunia memimpin. Misalnya seperti saya gembala sidang. Perlu karunia memimpin. Tapi kalau memimpin kecil, kelompok kecil, Tuhan sudah memberi. Saya ulangi ya supaya sudah apa. Untuk memimpin kapasitas besar, perlu karunia pemimpin. Katakan 1, 2, 3. Kalau enggak diberi karunia pemimpin, jangan mau ingin jadi pemimpin yang mimpin orang banyak. Tapi kalau untuk kelompok kecil, Tuhan sudah beri kemampuan untuk memimpin. Ayo dikatakan, kalau untuk kelompok kecil,
sudah diberi kemampuan untuk memimpin kelompok kecil. Jadi saudara tangkap bisa ya. Kalau mau jadi memimpin orang banyak lah gitu, saudara perlu punya karunia pemimpin. Tapi kalau hanya yang kecil nggak perlu. Tuhan ngasih contoh itu mudah. Gereja kita kan keluarga lah, betul nggak? Konsepnya keluarga. Di sini ada yang belum menikah apa enggak? Ada, sudah menikah semua tuh? Oh belum menikah. Besok mau menikah enggak? Mau? Lihat kelak mau menikah enggak? Berani? Punya karunia pemimpin apa enggak? Punya karunia pemimpin, Mbak? Loh, kalau belum punya karunia memimpin berani? Kan menikah itu sama dengan mau memimpin toh anak-anaknya toh. Sudah dengar? Orang kalau sudah dewasa enggak usah mikir. Aku punya karunia pemimpinan apa enggak? Pokok nikah saja nanti bisa memimpin anak dewi. Karena sudah diberi. Kalau hanya memimpin kelompok kecil itu kita sudah diberi. Yang dibutuhkan kalau memimpin orang banyak itu butuh karunia. Tapi kalau kelompok kecil semua bisa. Tinggal mau atau enggak, berani atau tidak. Mau atau enggak, berani atau tidak. Kalau enggak mau ya memang enggak mau. Kalau enggak berani ya memang enggak berani. Tapi sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa. Tinggal mau enggak, tinggal berani atau tidak. Ya toh? Kan enggak ada toh, saudara jadi orang tua. Anakmu mau menikah, dipertimbangkan dulu ya. Kamu bisa mimpin enggak ya nanti ya. Punya karunia pemimpin apa? Enggak usah. Betul toh? Malah bingung kalau belum nikah-nikah. Harus nikah. Enggak usah mikir punya karunia kepemimpinan apa enggak. Enggak perlu dites. Loh betul. Jadi bisa. Hanya kita percaya enggak, mau tidak, berani atau tidak. Itu. Saya menyadari. Tuhan bukaan seperti itu. Maka saya gerakkan gereja kita. Prinsip 12. Dan yang mendengar, yang percaya, yang mau, yang berani jadi. Betul? Ya kalau enggak percaya, atau enggak mau, atau enggak berani ya enggak pernah jadi. Betul? Tapi sebetulnya bisa. Karena Tuhan ingin kita jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Saudara jadi orang tua sama. Anakmu harus kok bangun jadi orang yang berhasil. Bangun rumah tangga yang baik lagi. Betul gak? Bangun rumah tangga yang baik terus. Generasi saudara akan terus nyambung terus. Nah pemimpin. Nah itu luar biasa. Gerejanya mengalami pelipat ganda yang luar biasa. Sehingga terus breakthrough. Hari ini saya selalu mau ulang-ulang. Kalau saudara lihat nanti, besok ya. Lihat gambar lagi ya, transfigurasi. Apa yang saudara pikirkan? Bukan. Aku harus jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Apa yang harus saudara ingat? Kalau lihat itu gambar itu. Kalau saudara sudah di sana besok lihat gedung ini. Apa yang saudara ingat? Apa yang saudara tangkap? Ya, jadi saya mau satu-satu gedung tangkap pelajar. Nanti kalau saudara tangkap luar biasa. Saudara ngajak orang pun saudara bisa ngajari orang dibangun luar. Karena besok kita mau membuat banyak Holy Land Tour untuk seluruh Indonesia. Semua gereja kita akan tawarkan. Pendetanya mereka yang mimpin boleh. Mereka minta kita juga boleh kita ngadakan. Karena di mana-mana semua. Jadi juga kita mau kerjasama dengan semua travel. Jadi semua bisa Holy Land Tour. Saudara, nanti slogannya kita sekarang semua bisa Holy Land SPN Tour. Ya, kalau dulu nggak semua toh, lah uangnya siapa? Tapi kalau sekarang bisa, itu seperti retreat toh, betul nggak? Dan itu ya saudara, lebih murah dari retreat. Karena apa? Ini sekali jalan retreat dan Holy Land bayarnya cuma satu. Loh, ya toh? Retreatnya di tempat Holy Land toh. Berarti kan retreat dan Holy Land jadi satu. Betul. Orang Jakarta malah sudah pada booking. Pokok kalau sudah mulai ya Pak ya. Retreat kita di Solo. Di tempat ya Holy Land Experience. Betul saudara.
Tapi saya ingin saudara belajar banyak. Nanti saudara sendiri yang dapat berkat lebih dulu. Saudara akan mengalami breakthrough. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan sedang mencetak penuai, dengar ya. Tuhan ingin setiap kita mau jadi pemimpin. Yang mencetak pemimpin. Saudara tangkap, saya percaya. Ini rema yang Tuhan berikan untuk hari ini. Saudara tangkap, saya percaya akan lihat breakthrough. Lihat sesuatu yang luar biasa. Ya, dan itu luar biasa sekali. Saya tambah sedikit saja ya, hanya untuk meneguhkan ayat sedikit lah. Ada orang yang suka belajar ayat. Maliaki 4, ya, ayat 4 sampai 6. Maliaki 4 sampai. Kalau saudara baca mulai ayat pertama, sedang bicara akhir zaman. Dengar dulu ya. Ini Maliaki itu kitab terakhir, pasal terakhir. Dan yang kita baca ayat terakhir. Berarti ini untuk masuk perjanjian baru. Ya, baca aja. Ingat kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Itu Musa. Dengar ya. Firman, jangan lupa. Firman. Itu mereka itu waktu masih hukum Taurat semua. Betul gak? Taurat. Ingat ya. Itu harus. Firman. Itu pengajaran. Itu bicara pemuritan. Betul saudara ya. Itu Musa, wakil Musa. Musa yang dapat hukum Taurat itu. Ya. Lalu ayat berikutnya 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia selain Musa, Elia. Kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau saya pelajari terus saudara. Musa itu bicara sekali lagi firman. Firman. Kalau firman bicara pemuritan. Pemuritan. Dicetak tadi. Jadikan mereka murid saudara. Lalu mereka juga lakukan sama jadi pemimpin. Goalnya pemuritan itu jadi pemimpin. Goalnya kalau saudara memuridkan jadi pemimpin. Saudara, itu Musa. Lalu Elia ini bicara apa saudara? Pemulihan, pertobatan, pemulihan. Hati bapak kembali pada anak. Hati anak kembali pada bapak. Bisa bicara secara lahiriah antara orang tua dan anak. Bisa bicara antara bapak dan kita. Kita kembali ada hubungan yang dipulihkan antara kita dengan Bapa yang di surga. Cerita pertobatan, cerita selamatkan jiwa, cerita pemulihan. Setelah bertobat, setelah dipulihkan, setelah diselamatkan, harus mulai dimulihkan, harus mulai didewasakan, harus mulai dicetak menjadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Saudara, semua ayatnya seperti itu. Selalu, selalu, selalu. Hari ini saya tidak berpanjangan, tapi saudara ingat. Kalau lihat lagi transfigurasi, apa yang saudara ingat? Belum bareng semua ya saudara, semua. Kalau saudara lihat lagi ya gedung transfigurasi, apa yang saudara ingat? Sekali lagi. Sekalian bersama-sama. Tambah ya saudara, tambah ya apa? Dan aku mau Tuhan, nah gitu. Jangan hanya diingatkan saja, buat apa diingatkan terus? Setuju? Dan aku mau Tuhan, katakan 1, 2, 3. Tolonglah aku Tuhan. Tuntunlah aku Tuhan. Supaya aku bisa jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Tuhan berkata, loh, betul, itu penting saudara. Kalau saudara mau ya, saudara dianggap berharga oleh Tuhan. Mata Tuhan itu cari. Saudara tangkap visi ini. Betul, kita bukan hanya jadi pengemis terus di hadapan Tuhan. Kita tidak punya bayi terus. Bisanya minta saja. Kita harus sungguh-sungguh bisa dipakai. Bisa berguna. Betul? Bisa berguna bagi Tuhan. Bagi kerajaan Allah. Zaman ini ya, Kairos ya, sungguh-sungguh akan nyata Indonesia. Saya percaya luar biasa.
Maka tadi saya berkata senang. Tuhan itu nuntun gereja kita luar biasa. Sediakan tempat untuk mencetak penuai. STT dari saya kumpul, saya takjub Tuhan sedang bukakan banyak hal. Dan sedang terjadi kegerakan. Tadi kita persiapkan STT, LCD, sekarang beda. Sekarang beda. Sedang dibangun, sedang dibangkitkan. Sedang ada sesuatu yang luar biasa. Karena itu akan mengawali untuk yang di sana. Ya, mencetak penuai. Mencetak penuai. Mencetak penuai. Mencetak penuai. Saya percaya. Saudara tangkap dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Ya, tapi itu dilakukan sungguh-sungguh. Itu kalau orang dunia seringkali ngadakan apa? Training for trainer. Kalau nggak salah di Komsel sering ngajakkan. Artinya apa? Ini mentraining untuk tukang training. Bukan hanya di training saja toh. Ini bukan training untuk orang nganggur, bukan. Ini training orang yang mau nanti training. Betul. Orang kalau multi level, dia butuhnya cari orang yang mau jadi penjual. Bukan hanya orang beli. Orang beli itu ada nilainya tapi kecil. Tapi kalau dia dapat orang yang mau jual lagi, itu berguna. Pemimpin yang mencetak pemimpin. Amin. Tangkap ya. Sekarang kita masuk doa saja ya. Siap doa 1 jam. Masih ada loh waktunya doa 1 jam. Loh kan perlu praktek toh saudara. Tidak sampai 1 jam. Oh, ini sudah tinggal setengah jam oh, saudara. Kita mau nyembah sedikit. Praktek ya doa. Termasuk doakan. Ya pemimpin yang mencetak pemimpin. Doakan bangsa kita. Saudara doakan keluarga. Doa untuk pribadi boleh. Tapi jangan pribadi saja. Doa dipakai Tuhan. Doa untuk bangsa. Doa untuk keluarga-keluarga. Doa untuk orang-orang yang dihadapkan pada saudara. Doa untuk gereja ya, yang Tuhan percayakan ini. Doa untuk ya visi yang Tuhan berikan. Untuk pusat kegerakan Roh Kudus. Doakan. Amin saudara. Ya semua bangkit berdiri. Ya duduk lagi. Bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Setelah selesai nanti doa. Ya waktu doa saya enggak terlalu panjang lebar juga saudara. Doa itu kerja. Saya ingatkan dulu ya. Semua kerja masing-masing. Semua minta masing-masing. Semua mulai merubah yang gelap jadi terang. Saudara nyatakan kuasa Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh penuh kemuliaan-Mu. Ora lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara. Semua mulai doa masing-masing saudara. Semua mulai doa. Praktekkan doa 1 jam yang sudah diajarkan pada kita, yang sudah diajarkan pada saudara. Doa itu kerja. Saat ini waktu saudara sedang berdoa, jangan terpengaruh oleh saya, jangan terpengaruh oleh siapapun. Saudara doa sendiri untuk masalahmu, untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu. Saudara doakan hamba-hamba Tuhan. Saudara doakan keluarga Allah, gereja ini. Saudara doakan visi KCT, pusat kegerakan Roh Kudus Global. Doakan kota ini, doakan bangsa kita ini, saudara. Doakan gereja-gereja Tuhan. Doa saudara, apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara, doakan untuk dipakai Tuhan. Bahkan doakan saudara, bisa menjadi orang yang jadi pemimpin, bisa
bisa mencetak pemimpin. Doakan yang lain semua bisa dipakai, dapat pengurapan dari Tuhan. Pemimpin yang mencetak pemimpin. Doa, 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 doa. Semua berdoa masing-masing. Orala papa sakara la pasakara la pasakara la pasakara la kira la pasakara la pasa. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la kira la pasakara la pasakara la pasakara la. Tuhan curahkan pengurapan-Mu, roh doa yang daripada Tuhan turun atas setiap jemaat. Roh doa yang dari Tuhan turun atas setiap jemaat. Tuhan, pengajaran-Mu, Tuhan, Kau singkatkan lagi pengajaran-Mu, Kau hidupkan lagi Tuhan. Roh doa, penuhi setiap kami, penuhi Tuhan. Roh doa, api doa, penuhi kuasa doa, penuhi setiap kami umat-Mu, penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Orala pasang sama Tuhan, latih setiap kami, didik setiap kami menjadi pendoa-pendoa yang Kau kehendaki seperti yang Kau lakukan. Firman-Mu berkata, bahkan kami bisa lakukan lebih daripada yang Kau lakukan. Kami percaya dengan firman-Mu Tuhan. Kelihatan tidak masuk akal, tapi kami percaya. Doa-doanya Kau dengar Tuhan, doa-doanya Kau jawab Tuhan, doa-doanya Kau pakai Tuhan untuk lakukan pekerjaan-Mu, untuk menyalurkan jawaban doa, untuk melakukan kuasa-Mu Tuhan. Saudara jangan diam, percaya saya saudara. Jangan pasif aktif saudara. Saudara itu sedang membuat sesuatu. Saudara sedang merubah gelap jadi terang. Saudara sedang menghancurkan penghalang-penghalang. Saudara sedang menciptakan yang tidak ada jadi ada. Saudara sedang menimbulkan yang baik. Ajarkan Tuhan, ajarkan terus Tuhan. Latih setiap kami. Kami tidak hanya jadi pendengar yang baik saja, tapi kami mau jadi pelaku yang baik. Kami mau mengalami kebaikan-Mu, supaya kami bisa Kau pakai, supaya kami nantinya bisa melatih orang yang lain juga, supaya mereka juga punya kehidupan doa yang luar biasa, yang tangguh, yang penuh kuasa, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang bisa Kau pakai Tuhan untuk zaman kue raya. Beri pengurapan, roh doa, penuhi setiap kami. Sekali lagi, bahkan angin Pentakosta terembus atas setiap kami. Angin Pentakosta terembus atas setiap jemaat. Api Pentakosta hingga pada setiap kami, hingga pada setiap jemaat saat ini. Doa-doa yang penuh mujizat, doa-doa yang penuh kuasa, doa-doa yang penuh jawaban, doa-doa yang didengar oleh Tuhan. Tuhan, Engkau yang menuntun Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami seperti firman-Mu. Engkau jadi penolong kami, Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang mengajari kami, Engkau yang mengarahkan kami, sehingga kami berdoa dalam tuntunan-Mu Roh Kudus, dalam penyertaan-Mu Roh Kudus. Malam ini jadikan malam yang dahsyat, jadikan malam yang luar biasa, bahkan pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa. Kuasa-Mu, mujizat-Mu Kau nyatakan secara dahsyat, secara luar biasa. Jadikan Tuhan pendoa pasukan doa daripada Tuhan. Jadikan Tuhan pasukan kerajaan Allah. Jadikan Tuhan penuai Tuhan. Jadikan doa-doanya Kau jawab, Kau kabulkan. Mujizat Kau berikan Tuhan. Orang-orang yang didoakan mereka Kau jamah sungguh-sungguh. Keluarga yang didoakan mereka Kau jamah sungguh-sungguh. Apa yang didoakan mereka Engkau Tuhan lakukan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Lakukan, nyatakan Tuhan. Terus saudara, jangan diam, percaya saya. Latih saudara dengan segenap kekuatan,
setiap jemaat dan Tuhan, rumah tangga dipulihkan. Oh, rumah tangga dipulihkan. Rumah tangga diberkati dimanapun berada. Oh, yang didoakan saat ini dijamah, diterangi. Oh, dipulihkan oleh Tuhan. Oh, para pelajar diurapi, dibuat berhasil. Yang didoakan setiap studi yang didoakan, Tuhan urapi, Tuhan sertai, Tuhan beri kepandaian, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan. Oh, Tuhan beri kecerdasan seperti Tuhan berikan kecerdasan pada Daniel. Setiap pelajar yang didoakan diurapi. Punya kemampuan. Orala pasakara, hilala pasakara. Oh Tuhan, setiap pekerjaan yang didoakan, Tuhan Kau berkati. Semua kutuk dilenyapkan, kasih karunia datang. Semua pintu yang tertutup dibukakan Tuhan. Oh, pintu surga, pintu berkat dibukakan. Berkat dicurahkan. Jerat-jerat hutang diputuskan. Anak-anak Tuhan dimerdekakan dari jerat hutang. Oh Tuhan, kemenangan terjadi. Yang gagal diobat jadi berhasil. Yang kalah diobat jadi pemenang. Iman pengharapan yang pudar dibangkitkan lagi. Api yang pudar dibangkitkan lagi Tuhan. Orala pasangan usaha yang mati dihidupkan kembali Tuhan. Semangat yang pudar dinyalakan kembali. Orala pasangan pasitoriala. Oh doakan saudara. Oh anak-anak Tuhan diberkati jadi berkat, diterangi jadi terang. Oh sekalipun ada dalam dunia gelap, terang Tuhan datang atas setiap anak Tuhan, keluarga anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan diberkati. Doakan gereja-gereja, doakan keluarga Allah ini, khususnya gempa gereja Tuhan pecah belah kita diberkati, dipakai Tuhan. Oh lakukan yang luar biasa, gereja yang berkenan, gereja yang disukai Tuhan, gereja yang dipakai Tuhan, gereja yang lakukan kehendak Tuhan, gereja yang lakukan tugas Tuhan, gereja yang berguna bagi kerajaan Allah, sangat berguna. Oh Tuhan pakai lebih dan lebih. Urapi setiap pelayanan, konsel Tuhan berkati. Nyalakan konsel, semangat yang pada dinyalakan, yang pecah diutuhkan, yang sudah mati dihidupkan kembali. Tuhan satukan, Tuhan bangkitkan, Tuhan gerakkan, Tuhan nyalakan. Terjadi pertambahan, terjadi pelipat gandaan konsel keluarga Allah. Oh seperti yang di Bogota terjadi pengurapan, yang konsel terjadi pelipat gandaan, tersebar di mana-mana. Orala pasakara, hirala pasakara. Tuhan roh doa, api doa makin besar. Saya tahu Tuhan sedang memberi pengurapan doa lebih lagi. Saya rasakan Tuhan beri pengurapan doa lebih lagi. Saudara, terus saudara, jangan berhenti. Tuhan berikan api doa lebih lagi. Tuhan sedang bawa saudara naik level, supaya saudara terus naik level, supaya saudara terus naik level. Orala pasakara, pasitoria la pasa. Orala pasakara, hirala pasakara. Orala pasakara, hirala pasa. Orala pasa. Oh saya minta lung sama yang urapi dengan minyak ya. Gideon bantu urapi jemaat dengan minyak pengurapan ya hamba Tuhan mengurapi setiap jemaat diurapi ya. Bagi tugas sebagian yang di atas semua diurapi biar pengurapan itu turun atas mereka, biar roh doa itu mengalir melalui pengurapan yang diberikan. Gideon bisa enggak mulai dari atas Gideon supaya bisa turun setelah itu. Orala pasakara, terus Tuhan pakai, terus Tuhan urapi. Pengurapan minyak, pengurapan turun atas mereka, pengurapan turun atas mereka. Jama. Tidak la pasakara,
lagi Tuhan. Pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan. Ora pasang arala pasang arala pasang Victoria lapas. Irala pasang arala pasang arala pasang Tuhan. Seperti firman-Mu penuhan penatua mengolesi dengan minyak pengurapan. Oh Tuhan, urapi dengan pengurapan yang khusus. Irala pasang arala pasang impatasikan. Tuhan urapi, 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 urapi. Orala pasang arala jana. Irala pasang arala. Oh pengurapan doa mengalir. Oh pengurapan Tuhan mengalir. Semua kenajisan dilenyapkan. Oh semua kelemahan dilenyapkan. Semua beban dilenyapkan. Semua sakit penyakit dilenyapkan oleh pengurapan. Semua kutuk dilenyapkan oleh Tuhan. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Irala pasakara la pasakara la pasikitoria la. Terus Tuhan, oh pengurapan-Mu yang mengalir, pengurapan-Mu yang bekerja. Biar minyak pengurapan Tuhan Kau pakai, oh untuk melengkapi setiap mereka sejak saat ini. Oh pengurapannya bertambah-tambah sejak saat ini. Roh doanya bertambah-tambah sejak saat ini. Imannya bertambah-tambah sejak saat ini. Cinta Tuhannya bertambah-tambah sejak saat ini. Lapar dan hausnya bertambah-tambah sejak saat ini. Tuhan, Kau bangkitkan api, Kau besarkan sejak saat ini. Breakthrough, terobosan, lebih lagi, menyala-nyala lebih lagi, bangkit lebih lagi, oh berkarya lebih lagi. Sejak saat ini, kedahsyatan Tuhan lebih lagi. Orala patapa saudara, terus terima saudara. Orala pasakarabat, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pas. Irala pasakara la pasakara. Tuhan jama. Irala pasakara la pasakara la. Irala pasakara la pasakara la. Orala pasakara la pasakara la pas. Victoria la pasakara. Irala pasakara la pasakara la pasio. Orala patapacca Tuhan. Roh doa Tuhan, oh beri kemampuan, beri kekuatan. Oh saudara, saya rasakan api doa menyala lebih lagi, pengurapan doa Tuhan lebih lagi, kasih karunia lebih lagi Tuhan. Hirala pasakara la pasakara la, hirala pasakara la pasakara, orala padam suka, orala pasakara la pasakara la pasakara. Terus Tuhan, beri kemampuan lebih lagi, beri kemampuan lebih lagi. Hirala pasakara la pasakara la pasakara la, orala pasakara Tuhan, hirala pasakara la. Terus minyak pengurapan mengaliri mereka. Oh, roh doa terus Tuhan Kau tambahkan. Hari ini terjadi terobosan dalam doa. Hari ini Tuhan terjadi terobosan. Hari ini terjadi kemenangan. Hari ini pengurapan yang double. Oh, penuhi mereka, melengkapi mereka. Hari ini Tuhan, Kau yang berkarya lebih, Kau melengkapi, Kau melatih roh doa kami Tuhan. Engkau terus Tuhan tambahi Tuhan otot-otot doa kami. Tuhan kuasa doa makin bertambah-tambah, makin berkarya, makin terus bertambah-tambah. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Kita la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Orala pasakara la pasakara. Ira la pasakara la pasakara. Ira la pasakara la pasakara. Orala pasakara la terus Tuhan urapi juga pelayan Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Hirala pasakara la pasakara. Orala pasakara. Terus pengurapan-Mu makin bertambah-tambah, makin bertambah-tambah. Minyak pengurapan mulai bekerja, minyak pengurapan mulai mengalir, minyak
karala pasa karala pasi Victoria. Orala pasa karala pasa orala pasa karala. Terus Tuhan tambah kekuatan seperti Tuhan kau mengajari murid-murid Tuhan 1 jam berdoa, 1 jam berdoa seperti Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus berdoa di taman Getsemani. Limpahi pengurapan doa, kekuatan doa sejak hari ini. Sekali lagi Tuhan makin bertambah-tambah. Orala pasa karala pasa hilala pasa. Sekarang kita bersatu, doakan bangsa kita Indonesia. Semua doakan bangsa kita Indonesia. Berkati bangsa kita Indonesia. Semua kerja saudara, semua bangun bangsa kita. Tuhan, kau dengan doa-doa ini sama bangsa kami Indonesia. Tuhan terangi bangsa kami. Semua awan gelap dihancurkan, disingkirkan. Terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan datang atas bangsa kami Indonesia. Bangsa ini diterangi Tuhan, kemuliaan Tuhan terus nyata. Semua yang mau menghalangi disingkirkan, bahkan dihancurkan, dibakar dengan api Roh Kudus. Kemuliaannya nyata. Orang berbondong-bondong datang pada kemuliaan Tuhan. Allah pasaka, bangsa yang dicintai, bangsa yang cinta Tuhan, bangsa yang dipakai Tuhan. Allah pasaka, doakan sekarang keluarga Allah, gereja yang Tuhan percayakan. Semua berdoa saudara untuk gereja yang Tuhan percayakan ini. Tuhan kau yang melahirkan gereja ini, Tuhan kau yang menaruh kami semuanya ada di gereja ini. Kami bawa keluarga Allah di hadapan-Mu. Semua berdoa saudara, doakan, berkati gereja ini dengan doa-doamu. Berkati Tuhan sehingga gereja ini jadi berkat bagi kami, jadi berkat bagi keluarga kami. Berkati Tuhan, berikan kepercayaan lebih, pakai lebih, beri hikmat, beri tuntunan. Tuhan kau yang pakai, kirim Tuhan besar-besaran Tuhan. Setiap jemaat bisa jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Doakan setiap jemaat, setiap orang Tuhan jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Setiap jemaat, setiap orang jadi pemimpin yang mencetak pemimpin. Pemimpin yang mencetak pemimpin. Orang pasal jangan berhenti saudara. Saudara doa sampai kau Tuhan dengar telinga saudara. Seperti kalau saudara latihan suatu, jangan lemah. Terus paksa, saudara kerahkan kekuatan. Nanti kekuatan saudara tambah, kekuatan doa saudara akan tambah, kuasa doa saudara akan tambah. Hingga lapasa, kara lapasa. Doakan pusat kegerakan Roh Kudus, KCT, doakan. Terima kasih. Proyek besar yang Tuhan percayakan. Tuhan kami doakan bersama-sama. Sempatkan saat ini kau dengar, kau berkati, kau sudah berkati, kau berkati lebih, kau sudah percaya lebih, kau sudah berkarya lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang berbondong-bondong datang. Yang datang diberkati Tuhan. Dari berbagai kota desa datang. Dari berbagai pulau datang. Dari berbagai negara datang. Tuhan jadi pusat kegerakan Roh Kudus yang nyata Tuhan. Pusat kegerakan Roh Kudus. Jadi pusat kegerakan-Mu Roh Kudus. Kau yang berkarya, Kau yang lakukan yang besar. Orala pasa, karala pasa. Doakan Miracle Net Worship ini saudara. Doakan Miracle Net Worship ini. Jadi tempat Kau berkarya, jadi tempat Kau mencetak kami, jadi tempat Kau membangun kami Tuhan, jadi tempat Kau membangkitkan penuai laskar-Mu Tuhan. Kau yang cetak, Kau yang berkarya, Kau yang lakukan yang dahsyat, Kau yang lakukan yang luar biasa. Orala pasa, doakan Pak Yono saudara. Tuhan kami bawa Pak Yono dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Kau jamah, Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau beri kesembuhan, Tuhan Kau berikan kesehatan.
Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang kekurangan diberkati. Yang berdosa bertobat. Yang punya masalah diberi pertolongan. Masalahnya diselesai. Yang jalan buntu Tuhan buka jalan. Dan melihat kuasa-Mu dinyatakan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang hadir pada saat ini. Ya, di online khususnya di onset. Tuhan limpahi kasih karunia. Limpahi kasih karunia-Mu. Limpahi kasih karunia-Mu Tuhan. Limpahi kasih karunia. Pengurapan yang baik turun. Minyak yang baik turun atas mereka. Panggilan ilahi turun. Api yang besar menyala turun. Api Roh Kudus hinggap pada setiap kami. Kami tahu Kau sedang melakukan satu yang hebat, yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kau berikan roh doa. Roh doa yang daripada Tuhan. Kau sudah penuhi kami. Engkau sudah berkarya dalam kami. Berkarya lebih lagi. Api doa berkarya lebih lagi. Tuhan mau memberikan pengurapan yang tidak terbatas. Kuasa yang tidak terbatas. Karya Roh Kudus yang tidak terbatas. Beyond limit terjadi sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa saudara. Katakan sebelah saudara, kamu luar biasa loh. Doamu hari ini hebat dahsyat ya. Kita akan terus latihan, terus bertumbuh. Sungguh-sungguh dibangun jadi pahlawan doa. Saudara kalau latihan terus ya, percaya saya. Ada orang kalau salah sukan saudara datang aja sudah takut. Betul. Orang yang benar-benar dipenuhi dan tidak itu beda. Kalau saudara lakukan terus sungguh. Orang ini dirasuk, saudara datang aja sudah roh. Itu sudah takut, sudah bingung gitu. Saudara tengking, dia akan lari. Ya kita perlu, Tuhan nyediakan, kalau kita nggak ambil, nggak bisa berguna, sia-sia. Tuhan berikan, ayo kita tangkap. Karena Tuhan ingin kita dilatih dewasa. Dilatih kuat jadi pemenang. Ya, katakan sebelah lagi, kamu pasti dipakai luar biasa. Katakan kanan kiri, kamu pasti dipakai luar biasa. Juga katakan aku juga pasti dipakai luar biasa oleh Tuhan. Ya, diberkati semua.